Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuni, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kita akan nyanyikan sekali lagi nanti doa pembukaan oleh Bapak Nukir. Ya sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatan. Oh, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Glory, mari puji Dia. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Segala puji, syukur, hormat kami panjatkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau Raja, Raja di atas segala raja, junjungan ilahi kami yang maha kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada pagi hari ini boleh bersama-sama berkumpul di ibadah Zoom PDAMS ini. Ini semua adalah kasih dan anugerah daripada-Mu. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kami mau memuji, meninggikan nama-Mu, dan kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu
agar firman yang daripadamu tertanam di dalam hati kami dan menjadi rema, dan kami boleh menjadi pelaku daripada firman-Mu. Kiranya hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami sekarang juga. Kuduskan hati dan pikiran kami hanya tertuju padamu saja. Pimpin bimbing kami setiap langkah hidup kami di dalam naungan kuasa daripadamu. Segala kuasa setan iblis yang mencoba mengganggu kami tengking keluar dari dalam nama Tuhan Yesus. Semua internet kami, Tuhan jaga agar semua boleh berlancar dengan baik. Kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, Bapa. Engkau yang berdaulat atas ibadah ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih buat doanya. Dan kita akan lanjutkan pujian kita. Kita boleh bertepuk tangan. Mari kita sambut Sang Raja, dan selanjutnya kita akan dengarkan kesaksian violin dari Bapak Garmat. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Oh, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha, Dia yang maha kuasa, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus nama. Puji, puji, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama. Sekali lagi, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Oh, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji, puji, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi, puji, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Oh, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya.
German Dmitriev. Puji nama Tuhan, terima kasih buat pujiannya. Biarlah itu memberkati kita semua. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan nyanyikan pujian, Ku berharap hanya padamu, Yesus. Ku berharap hanya padamu, Yesus. Engkau selalu menolongku. Tiada nama seindah nama Yesus. Engkau sangat berarti bagiku. Tiada kata seindah keselamatan. Kau tebus dosaku selamanya. Tiada benteng sekuat dalam Yesus. Ku rasa aman di dalam. Curahkanlah hujan berkat-Mu, Yesus. Basahilah hatiku dengan kuasa firman-Mu. Segarkanlah hatiku, Tuhan Yesus, agar dapat bermaju. Sekali lagi kita nyanyikan pujian itu. Berharap hanya padamu, Yesus. Engkau selalu menolong. Tiada nama seindah nama Yesus. Engkau sangat berarti bagi. Amin. Tiada kata seindah keselamatan. Kau tebus dosaku selamanya. Oh, tiada benteng sekuat dalam Yesus. Ku rasa aman di dalam. Curahkanlah hujan berkat-Mu, Yesus. Oh, basahilah hatiku dengan kuasa firman-Mu. Segarkanlah hatiku, Tuhan Yesus, agar ku dapat curahkanlah hujan berkat-Mu, Yesus. Basahilah hatiku dengan kuasa firman-Mu. Segarkanlah hatiku, Tuhan Yesus, agar ku dapat memuji. Oh, agar ku dapat memuji. Agar ku dapat memuji. Inilah menjadi doa dan permohonan kami, ya Tuhan. Hari ini Engkau curahkan berkat-Mu bagi kami melalui kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau sudah persiapkan hamba-Mu dengan urapan dan otoritas daripada Tuhan. Maka setiap benih firman Allah yang disampaikan tidak akan jatuh ke tanah yang keras, ke tanah yang berbatu, dan ke tanah yang berrumput, Tuhan. Tetapi akan jatuh ke tanah hati kami yang subur. Karena itu kami percaya hari ini Engkau sudah bajak hati kami. Kiranya apa yang kami dengar hari ini
benar-benar firman Tuhan meneguhkan, menguatkan, mendidik, mengarahkan kami agar kami boleh berjalan hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Tidak terkecuali dimanapun kami berada, Tuhan akan memberkati kami. Kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Revi Awandatu untuk menyampaikan firman Tuhan. Tes, haleluya. Apa semua bisa dengar suara saya? Ya, terima kasih. Soalnya saya baru pakai mic baru ini, yang dulu Papa pakai waktu khotbah, jadi saya nggak bisa dengar suara saudara. Suara saya sendiri saya nggak bisa dengar dari iPad. Tapi puji Tuhan, kalau semua bisa dengar, senang sekali kembali bisa bersama dengan saudara semua. Walaupun saya rindu untuk melihat saudara semua secara tatap muka, tapi ya mungkin ada waktunya nanti kita bisa bertemu kembali ya dalam satu ibadah tatap muka. Jangan nanti kita ketemu cuman pas di Yerusalem baru. Jadi udah meninggal baru ketemu. Tapi saya percaya ada kesempatan lah ya buat kita nanti untuk jumpa lagi. Kita beribadah bersama-sama. Karena saya rindu gitu maksudnya. Saya terakhir ketemu sebagian dari saudara itu berapa minggu yang lalu. Kalau ada yang ke Cianjur baru bisa ketemu. Kalau enggak, susah sekali. Tapi puji Tuhan, saudara, walau apapun yang sedang kita alami sekarang, kita masih boleh duduk, dengar firman Tuhan pagi hari ini. Dan kalau saya boleh curhat sedikit, khotbah lewat Zoom itu tidak pernah mudah. Buat saya secara pribadi, sulit karena saya nggak bisa lihat muka saudara masing-masing, jadi saya tidak bisa merasakan feedback apa-apa gitu dari saudara. Jadi saya kayak ngomong sendiri di hadapan satu gadget, yang kelihatan juga muka saya, muka saudara kecil-kecil, saya cuma bisa lihat sebagian. Jadi betul-betul luar biasa sulit. Tapi ya, kita coba mau belajar ya. Oke, firman Tuhan pagi hari ini kita akan lihat dari nats kita, Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Ini ayat yang sangat terkenal. Ayat yang sering juga kita baca atau lihat bersama-sama. Saya akan bacakan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah, saudara, kalau kita perhatikan ayat pertama dan 2, ada pengulangan yang sama, yaitu ada kemuliaan Tuhan yang terbit atas kita dan kemuliaan Tuhan yang nyata atas kita. Tapi yang saya rindu kita belajar bersama-sama pagi ini adalah kata yang pertama dari ayat tersebut. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau kita baca dari ayat itu sudah tergambarkan apa yang Tuhan inginkan, kenapa Tuhan inginkan itu, dan tujuannya apa. Ya, apa yang Tuhan inginkan, apa alasannya Tuhan inginkan, dan tujuannya itu apa. Tujuannya adalah selalu untuk kemuliaan Tuhan terbit atas kita, atas hidup kita. Sebabnya
Karena terang itu sudah datang. Yesus itu sudah datang. Tapi yang kita mau perhatikan baik-baik adalah kata pertama. Bangkit. Bangun. Berdiri. Dalam satu terjemahan yang lain, bangkitlah dituliskan dalam, ayo, bangun dari tidurmu. Beranjak dari ranjangmu. Berdiri dari kursimu. Dari tempatmu yang ada sekarang, kamu harus bergerak. Jangan diam saja. Kenapa? Karena terang itu sudah datang. Yesus itu sudah datang. Terus kenapa kalau Yesus itu sudah datang, terang itu sudah datang, kita harus bangkit? Sebab katanya tujuannya kemuliaan Tuhan harus terbit atasmu. Tapi bagaimana caranya agar kemuliaan Tuhan terbit atas kita? Yaitu kita dikasih tahu harus bangkit. Oke, saudara, sekarang saya akan usahakan membuat ini sesingkat mungkin dan sesederhana mungkin, tapi mari kita buka ayat yang lain yang ada di Efesus 5. Efesus 5 ayat mulai ayat 8 coba. Nah, kita akan baca ayat 8 sampai 14. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Kita semua hidup dalam kegelapan. Artinya kita semua hidup dalam dosa. Tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Kita semua sudah percaya Yesus. Menerima Yesus sebagai juru selamat, otomatis kita menjadi anak terang. Sebab itu tuntutannya, hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ayat 11, loncat. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Catat, saudara. Kegelapan tidak berbuahkan apa-apa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut unfruitful. Tidak produktif, tidak menghasilkan apapun. Tapi sebaiknya telanjangilah perbuatan itu. Ayat 12. Ayat 12 lebih jelas. Jangankan turut mengambil bagian, ngomong saja juga jangan. Apa yang dilakukan, apa yang mereka lakukan di tempat-tempat yang tersembunyi. Bicara itu saja sudah memalukan. Ayat 13. Tapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Catat baik-baik, Kristus akan bercahaya atas kamu. Itu terakhir. Setelah apa? Setelah kita bangun. Dari tidur, bangkit dari mati. Setelah kita melakukan bagian kita, baru terang Kristus akan bercahaya atas kita. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, New King James Version disebut, and Christ will give you light. Tapi kuncinya pada yang pertama. Kenapa kita harus bangun dari tidur? Dan bangkit dari antara orang mati? Tidak perlu dibuka lagi, tapi saudara perhatikan. Dulu kita adalah kegelapan. Tapi sekarang kita adalah anak terang. Hanya karena kita masih hidup di dunia yang gelap ini. Yang disebut pemerintah, penguasa, penghulunya roh jahat di udara adalah iblis. Kita masih hidup di antara orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak pernah tahu siapa terang sebenarnya. Orang yang tidak mengenal Kristus. Rasul Paulus menulis kepada jemaat Efesus, kamu dulu sudah gelap, sekarang sudah jadi anak terang. Oleh karena itu tinggalkan itu perbuatan-perbuatan kegelapan yang lama itu tinggalkan.
Bangun dari tidur kamu. Bangkit dari antara orang mati. Orang mati ini siapa? Orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Tidak ada harapan di luar Yesus. Mereka yang tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamat sama saja dikatakan dengan mati. Tidak ada kehidupan yang kekal untuk mereka. Tapi Paulus bilang kita harus mau bangun dari tidur kita. Kebanyakan orang Kristen karena kita masih hidup di dalam dunia yang gelap ini. Di antara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita menjadi semacam tertidur rohani kita. Ya mungkin secara badani, secara fisik kita masih bergiat. Tapi rohani kita tidur. Rohani kita mati. Rohani kita tidak menghasilkan apa-apa. Rohani kita tidak bergerak. Itu saja. Mau sebulan yang lalu, mau dari tahun lalu, 5 tahun lalu, sampai sekarang. Rohani kita masih tetap sama. Kita masih suka hal-hal yang gelap, melihat hal yang gelap, membicarakan hal yang gelap. Tapi yang pertama yang kita mau catat saat ini, pagi ini. Alasan kenapa kita harus bangun dan bangkit dari antara orang mati. Karena kita sudah jadi anak terang. Camkan, kita sudah jadi anak terang. Kegelapan itu masa lalu. Sudah lagi tidak pantas kita terjebak mengikuti perbuatan-perbuatan itu. Tapi kita sudah keluar. Sudah jadi anak terang. Kegelapan masa lalu, kita keluar. Alasan pertama kita harus bangkit adalah kita sudah jadi anak terang. Kegelapan itu masa lalu. Kita sudah hidup di dalam Kristus. Kita harus bangkit di antara orang mati. Itu yang pertama alasan kenapa kita harus bangun. Kenapa kita harus bangkit. Tapi yang kedua, sekarang kita mau lengkapi. Coba kita buka Roma 13. Roma 13 ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Kita baca bersama perlahan-lahan. Hal ini harus kamu lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Sebetulnya di ayat 9 dan 10 sebelumnya mengenai kasih. Bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kita harus mengerjakan kasih itu. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Yaitu bahwa saatnya, waktunya telah tiba bagi kamu, saya dan saudara, untuk bangun dari tidur. Alasannya apa? Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Lagi-lagi Rasul Paulus bilang, menulis dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Hei, sekarang waktunya kamu harus bangun dari tidurmu. Rasul Paulus berulang-ulang dalam hampir setiap suratnya menulis kita harus bangkit, kita harus bangun sebagai anak-anak terang. Kita tidak akan buka lagi di ayat-ayat yang lainnya, tapi cukup 2 saja untuk pagi ini. Alasan pertama yang tadi, tapi alasan yang kedua, Rasul Paulus bilang, karena sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Saudara yang kekasih, dari kecil, dari zaman dulu, dari zaman kitab ini ditulis, sudah dikatakan, kedatanganku sudah dekat, semakin dekat, tidak lama lagi. Hari Tuhan itu sudah dekat. Malah saya masih ingat dulu, papa saya bilang ada pepatah dalam bahasa Sunda. Tuhan itu sudah dekat seperti sudah di atas genteng. Juru selamat kita itu sudah dekat untuk turun kali yang kedua. Pertemuan kita dengan pencipta kita, dengan penebus kita, juru selamat kita itu sudah dekat. Ditulis, keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Saudara menjadi percaya menerima Yesus kapanpun, entah 1 tahun lalu, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, tapi yang pasti kita percaya sekarang. Kita berjalan hari demi hari, kita makin tua. Tapi 1 tahun juga
usia kita berkurang, makin dekat kita kepada pertemuan dengan pencipta kita itu. Maksudnya apa? Kita makin dekat dengan kematian. Tapi bukan kematian yang kita takuti. Kematian justru membawa kita akan bertemu dengan pencipta kita, juru selamat kita, Mesias kita. Apa artinya di sini? Justru karena kita sekarang sudah tahu bahwa keselamatan sudah makin dekat. Ayat 12 coba kita baca. Maaf saudara. Roma 13 ayat 12. Roma 13 ayat 12 lanjutan daripada yang tadi. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ayat 13, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, dan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Saya tidak akan bicara mengenai hal-hal yang tersebut, tapi yang saya ingin kita camkan baik-baik. Apa yang Tuhan inginkan kita bangun dari tidur kita. Tidak saja karena kita sudah meninggalkan kegelapan. Masa lalu kita itu kegelapan. Dan kita anak terang. Tapi sekarang kita tahu ke arah mana kita akan jalan. Bahwa kita makin lama akan makin dekat dengan keselamatan itu. Dengan juru selamat itu. Saudara, saya tergabung dalam ada grup WA namanya Hambat. Saya tergabung dalam grup WA pendeta-pendeta GPDI se-Indonesia. Dan dalam satu grup WA itu mereka menyusun list pendeta-pendeta GPDI yang sudah meninggal tahun 2020. Hanya pendeta GPDI yang meninggal tahun 2020. Mereka list gembala, hamba Tuhan, dan juga ibu gembala. Sampai akhirnya begitu saya baca, sudah ada 75 hamba Tuhan pria yang meninggal, dan 20 lebih ibu gembala GPDI yang meninggal. Kalau di jumlah apa? 100 lebih hamba Tuhan hanya di GPDI saja. Tahun ini sudah Tuhan panggil. Dengan cara yang berbagai macam. Dengan waktu yang tidak bisa diduga. Saudara, kalau kita juga mau belajar, ya itu kan mereka udah tua, Ref. Mereka udah sakit. Kematian, saudara. Saudara tahu dong tentunya. Yang kemarin kita baru dengar, penyanyi Indonesian Idol, umur 19 tahun, perempuan, orang Kristen, ikut paduan suara. 19 tahun meninggal. Karena apa? Pembengkakan jantung. Siapa yang pikir akan mengalami pembengkakan jantung? Saudara, kematian kita tidak pernah tahu kapan. Dengan cara apa kita hadapi. Cuman yang kita tahu saat kita mati, kita akan ketemu Yesus, juru selamat kita. Tapi yang kita tahu juga, hari-hari ini kita akan berjalan makin dekat kepada keselamatan itu sendiri. Di mana kita akan menikmati hidup yang kekal itu. Hidup di dunia yang susah ini hanya sementara. Tapi sementara sejak kita percaya menerima Tuhan dan kita mau bertemu dengan Tuhan juru selamat kita, Paulus bilang kita harus bangun dari tidur, bangkit. Terlalu banyak orang Kristen sekarang tidur secara rohaninya. Ya mereka secara aktif masih kerja, ya mereka masih aktif bekerja, berjalan kemana-mana. Tapi rohaninya tidur mati, tidak lagi peka kepada kuasa firman Tuhan, tidak lagi baca firman Tuhan, tidak ada lagi hubungan dengan Tuhan. Dalam bentuk doa atau dalam bentuk apapun. Tapi apabila kita mau jadi terang. Seperti yang Tuhan inginkan. Kita ingin kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Bagian kita harus kita kerjakan dong. Bangun dari tidur kita. Tidur, diam. Itu bicara mengenai satu kondisi yang pasif. Yang tidak menghasilkan apa-apa. Tidak produktif. Tuhan tidak mau. Tuhan ingin kita jadi terang. Tuhan ingin terang kita membawa semua yang belum mengenal Tuhan itu kepada Yesus. Dan itu semua hanya bisa kita dapat apabila kita mau bangun dan bangkit dari tidur kita. Nah, saudara yang kekasih, itu dua hal, dua alasan kenapa harus kita bangkit. Saya ulang,
Setelah ini kita akan masuk topik yang lain. Bahwa kita sudah meninggalkan masa lalu kita yang gelap karena sudah jadi anak terang. Dan setelah jadi anak terang, kita akan jalan menuju ke keselamatan itu sendiri. Kehidupan yang kekal. Mari kita ambil contohnya dari satu cerita di dalam satu raja-raja, saudara. Satu raja-raja. Saya akan coba sesingkat mungkin ya. Satu raja-raja 19. Satu raja-raja 19. Ayat 1. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia, dan Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh orang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Sebentar, sampai di situ aja kita tahan dulu. Ini cerita mengenai Elia. Saudara tahu Elia. Mujizat yang Tuhan berikan kepada Elia luar biasa. Yaitu, kita ingat aja sedikit. Waktu dia di atas Gunung Karmel. Mengadakan pertandingan dengan nabi-nabi Baal. Ayo, Tuhanmu atau Tuhan yang aku sembah yang bisa menurunkan api untuk membakar korban. Kita tahu, singkat. Tuhannya Elia, Tuhan kita menurunkan api membakar korban. Dan semua nabi Baal, 450 nabi Baal dibunuh oleh Elia. Dan bangsa Israel kembali menyembah Tuhan. Setelah itu, keluarlah pasal 19. Izebel yang merupakan pemilik dari nabi-nabi Baal itu marah. Dan dia ancam Elia. Elia, lihat dia besok. Kalau saya tidak bisa bunuh kamu, biar saya yang mendapat kematian lebih daripada nabi-nabi Baalku. Suatu ancaman yang luar biasa dari seorang ratu. Elia saat dengar dia diancam. Ayat 3 bilang, maka takutlah ia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Takutlah ia, saudara. Kadang saya pikir, aduh ini Elia ini nabi yang luar biasa loh. Nabi yang dengan doanya dia bisa menghentikan langit, menurunkan air atau hujan selama 3,5 tahun. Nabi yang bisa berkata kepada janda di Sarfat, buatkanlah dulu makanan untukku. Dan akhirnya janda itu dipelihara oleh Tuhan. Dan seorang nabi yang jauh lebih luar biasa saat dia berdoa, api turun dari langit. Membakar korban. Mujizat yang tidak pernah terulang kembali membakar korban. Yang didoakan oleh seorang nabi. Tapi bagaimana seorang nabi yang luar biasa seperti itu pun masih bisa takut. Saat ada ancaman dia lari. Dia lari, dia menjauh, saudara. Saudara, saat dia lari, dia menjauh. Itu kejadian di Gunung Karmel, itu kejadian di satu negara, satu kerajaan Israel, Israel Utara. Dan dia melarikan diri ke Israel Selatan, Yehuda. Dia pikir dia akan selamat di Yehuda. Karena dia tahu, mungkin Raja Ahab itu di utara, dia tidak akan kejar aku ke selatan. Dia lari 200 kilometer, dia lari dari ancaman itu. Ketakutan bisa membuat seseorang yang luar biasa seperti Elia pun lari, menjauh, dan bersembunyi. Ancaman akan selalu ada untuk kita. Tidak pernah ada ayat bilang kita akan hidup bebas tanpa ancaman, tanpa gangguan, tanpa hambatan. Ancaman akan selalu ada. Even nabi seperti Elia pun
Dia lari 200 km ke arah selatan sampai ke kota yang namanya Beersheba. Hanya untuk menghindar dari kematian itu. Dan tidak cukup hanya sampai di Beersheba. Dia lari lagi, turun lagi saudara. Sampai masuk ke padang gurun Paran. Kalau kita baca di ayat keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun. Sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara yang kekasih, tidak cukup saja bahwa dia lari kabur. Tapi dia bersembunyi dan minta mati. Kalau kita pikirkan, aduh, bagaimana? Elia, kamu ini baru beberapa hari yang lalu. Kamu lihat, mujizat Tuhan dinyatakan, api turun dari langit. Setelah itu dia doa lagi. Langit dibuka. Hujan turun, air turun. Setelah itu dia bilang ke Ahab, balik kamu ke Yizreel. Makan minum. Sebentar lagi hujan akan turun. Setelah Ahab lari. Elia. Setelah Ahab naik kereta kuda, Elia lari dengan kuasa Tuhan. Dia kerja. Dia lari lebih cepat daripada Ahab sampai ke Yizreel. Bagaimana semua mujizat yang dia bisa alami, dia lupa. Tapi itu manusiawi. Saudara, kita tidak bisa ingkari. Jangankan Elia, Musa pun minta mati. Jangankan Musa dan Elia, Yesus pun di Getsemani. Dia berkeringat waktu doa terakhir. Dan keluar darahnya seperti keringat itu. Karena apa? Karena apa? Karena takut. Ketakutan bukan sesuatu yang haram. Ketakutan bukan sesuatu yang aib. Yesus pun merasakan ketakutan kita. Dan dia pun sendiri saat itu takut menghadapi cawan murka Allah. Bagaimana dia harus minum itu semua. Tapi kita mau lihat di Elia. Dia sampai bilang mau mati. Saudara, yang mau mati bukan Elia saja. Musa pernah bilang dia juga mau mati. Angkat saja nyawaku. Ayub bilang aku mau mati. Apalagi Yunus. Dia juga mau mati. Semua para orang-orang yang mengalami mujizat luar biasa pun saat ada ancaman. Saat ada kesusahan, kesulitan yang luar biasa. Bisa saja dia takut lari dan mau mati. Dan dia berdoa, Tuhan cabut nyawa saya. Saya sudah gak kuat. Cabut saja. Biar saja itu mujizat-mujizat itu terjadi. Tapi Tuhan sudah cukuplah. Kiranya sepertinya aku sampai di sini saja. Kali kata Elia. Aku cukup sampai di sini. Aku tidak mau apa-apa lagi. Cukup. Biarkan aku mati. Saudara yang kekasih, saat dia lari. Saat kita dalam ketakutan. Saat Elia dalam ketakutan. Dia mengambil jarak dari orang. Tidak cukup dia sembunyi, pindah dari satu kota yang lain. Tapi dia betul-betul yang namanya social distancing. Seperti Elia. Dia ke padang gurun sendiri, nggak ada orang. Karena dia takut bahwa orang yang ada saat itu menjadi ancaman untuk keselamatan hidup dia. Dan bukan seperti itu yang kita laksanakan sekarang. Kita disuruh pemerintah, dianjurkan oleh kesehatan untuk social distancing. Menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Bahwa orang-orang di sekitar kita bisa saja menimbulkan kematian. Atau sakit untuk kita. Oleh karena itu kita ambil jarak. Tapi yang saya suka, Tuhan tidak tinggalkan Elia. Walaupun Elia lari meninggalkan Tuhan saat itu. Tapi Tuhan tidak tinggalkan. Kalau kita mau baca ayat yang kelima dari 1 Raja-Raja 19 tadi. Ayat yang kelima. Sesudah itu Elia berbaring
dan tidur di bawah pohon ara. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ayat 6. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Saking capeknya dia lari dari kejaran tentara Ahab dan Isabel. Dia menjauh dari manusia. Dia mengasingkan diri dan berdoa minta mati kepada Tuhan. Akhirnya Elia kecapean dan jatuh tertidur. Dan mungkin dia berharap, ambillah nyawaku saat aku tidur, Tuhan. Tapi di saat yang tidak terduga, dituliskan, tiba-tiba, suddenly, mendadak, suatu waktu yang kita tidak pernah tahu, tidak pernah terfikirkan oleh kita, Tuhan datang kepada kita secara pribadi. Dan dia menyentuh Elia. Dan dia bilang, Elia bangun dan makanlah. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan akan datang secara tiba-tiba. Secara waktu yang kita tidak pernah sangka. Dan dia bilang, bangunlah hai anakku Elia. Aku tahu kesusahanmu. Aku tahu kesulitanmu. Bangun dan makanlah. Makan apa? Makan roti dan air. Di ayat ke-6, ketika Elia bangun, ia melihat sekitarnya. Tentu dia ingin tahu dong, Tuhan suruh saya makan apa. Dan setelah dia lihat, ada roti dan air yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Dan dipersilahkanlah makan kepada anaknya yang kecapean ini. Saudara yang kekasih, berkat dari Tuhan yang terbaik selalu disediakan saat kita tidur. Mazmur 127 ayat 2 bilang, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu kita tidur. Artinya apa? Pada waktu yang kita tidak sadari, yang kita tidak melakukan apa-apa. Tapi Tuhan siapkan roti dan air itu. Yang perlu kita kerjakan hanya bangun. Roti dan air sudah ada. Yang perlu kita kerjakan hanya bangun dari tidur kita. Dan makan apa yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Saudara yang baik. Manusia yang sehat. Hanya makan dalam keadaan bangun. Hanya makan dalam keadaan sadar. Manusia yang makan dalam keadaan tidur atau tidak sadar itu manusia yang sakit. Kau dirawat di rumah sakit. Lewat sonda atau lewat jarum infus. Manusia yang sadar akan makan saat dia bangun. Firman Tuhan hadir kepada Elia dalam bentuk roti dan air. Roti dan air selalu bicara mengenai firman. Selalu bicara mengenai diri Yesus Kristus itu sendiri. Di mana dia sudah ada sebetulnya. Terang itu sudah ada. Tapi apa kita mau mengklaimnya, kita mau mengambilnya, kita mau menjadi bagian dari hidup kita itu terang. Kita harus bangun dan makan. Yesus tahu susah kita, Yesus capek susah kita. Tuhan tahu kesusahan Elia. Oleh karena itu dia siapkan makanan dan minuman untuk menyegarkan jiwa dia yang lelah. Mazmur 23 ayat 2 berkata,
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dan ia menyegarkan jiwaku. Disebut ia membaringkan kita, ia membawa kita ke tempat yang banyak makanan, ia membawa kita ke sumber kehidupan air itu. Tapi apa kita mau makanan rumput yang sudah disediakan, apa kita mau minum dari sungai yang sudah ada itu, tergantung kita. Apakah kita sebagai domba mau bangun, berdiri, berjalan, dan menikmati berkat Tuhan? Tapi yang Tuhan mau, bangun dan makan. Bangun dari kematian rohani dan makan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang bisa memberi kelegaan, kelepasan dari segala macam persoalan, gangguan, ancaman hidup kita. Hanya bisa kita temukan kelepasannya di dalam Kristus. Itu firman. Tapi saudara, kalau kita baca baik-baik, setelah Elia makan, ayat 6 itu. Lalu ia makan dan minum. Kemudian berbaring pula. Dan tidur lagi. Ayat 7. Tetapi, ini yang luar biasa. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang hanya cuma sekali menolong kita itu. Dia bisa lihat kebutuhan kita. Saat dia sudah menolong kita dan dia lihat kita masih lemah, dia mau datang lagi untuk kedua kalinya dan menyentuh dia. Menyentuh dia dan berkata, bangunlah, makanlah. Bedanya apa saudara? Dibangun dan makan yang kedua, ada alasan. Ada tujuan. Yang pertama tidak ada. Tapi saat Tuhan datang kembali ke Elia, bangun, makan lagi. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagi. Pendek kata, kita tidak perlu baca. Setelah Tuhan datang yang kedua dan menyuruh Elia bangun dan makan. Karena dia bilang perjalanan yang kedua ini terlalu jauh. Perjalanan kemana? Elia Tuhan pimpin naik ke Gunung Horeb. Gunung Sinai. Gunung Tuhan. Di mana saat itu Tuhan pertama kali menampakkan kehadirannya kepada bangsa Israel. Dan berbicara 40 hari 40 malam dengan Musa di atas Gunung Horeb atau Gunung Sinai itu. Kesitulah dibawa. Kesitulah Tuhan bawa Elia untuk bertemu dengan dia secara pribadi. Dan itu semua bisa terjadi hanya kalau Elia bangun dan makan. Tadi kita ingat di Roma 13 ayat 11. Kita harus bangun dari tidur kita. Karena keselamatan sudah semakin dekat sekarang. Kita akan bertemu dengan Tuhan kita. Saudara, tidak ada yang bisa menguatkan kita dalam perjalanan ini. Kita seperti Elia kan kadang-kadang. Kita hidup di padang yang kita tidak ada orang, banyak orang tapi orang tidak mau kenal kita lagi, tidak mau dekat lagi sama kita. Karena begitu banyak alasan ini, alasan itu. Kita seperti sendirian, kita seperti kesepian. Kita hidup tengah banyak orang tapi orang tidak ada yang mengerti kita. Itulah arti kesepian sesungguhnya. Tapi saat kita dalam kesepian, Tuhan ingin kita bangkit, bangun dari tidur. Makan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu, roti dan air itu yang akan memberi kita kekuatan untuk berjalan naik ke gunung, bertemu dengan Tuhan. Seperti Elia. Saudara yang kekasih, singkat. Dan setelah Elia naik ke Gunung Horeb itu, dia masih tinggal dalam sebuah gua. Sampai akhirnya Tuhan bicara, keluarlah kamu Elia. Apa yang kamu kerjakan di situ? Dan akhirnya ada angin yang besar, ada gempa yang besar, dan ada api yang turun. Elia tetap dalam guanya. Dia tidak mau keluar.
Tapi saat Tuhan datang dengan lembut seperti malaikat dan bicara dengan suara yang tenang, yang damai. Apa yang kamu perbuat di situ, Elia? Baru bangkitlah, bangunlah Elia, berjalan keluar dari gua itu dan berdiri di pintu gua itu. Saudara, Tuhan kita bukan Tuhan yang memaksa. Tuhan kita Tuhan yang penuh kasih. Tuhan kita Tuhan yang mengerti segala keberadaan kita. Dia tahu walaupun Elia yang luar biasa dia bisa pakai dengan berbagai macam mujizatnya, dia tetap manusia biasa. Dia masih bisa takut, dia masih bisa tawar hati, dia masih bisa mati. Tapi Tuhan belum selesai dengan Elia. Oleh karena itu dia datang. 2 kali dia datang tidak cukup. 3 kali dan kali yang ketiga. Perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan itu. Itu yang akan memulihkan Elia. Dan membuat Elia kembali menerima firman. Dan kembali melakukan tugasnya sebagai nabi. Saudara, Tuhan tidak pernah paksa. Tuhan tidak pernah paksa. Tergantung kita. Saat Elia di Gunung Horeb itu, saat dia ada di dalam gua itu. Apa Tuhan paksa dia untuk keluar dengan ditarik atau pakai gempa atau pakai apa? Tidak. Terserah. Elia, engkau mau keluar atau tidak. Tapi saat Tuhan datang dengan suara yang lembut, suara yang dengan penuh pengertian, keluarlah Elia. Firman Tuhan saudara sudah dengar pagi ini. Tuhan kita tidak pernah paksa. Pilihan ada di saudara. Saudara mau bangkit, bangun dari tidur, atau saudara masih tetap mau diam sendiri di dalam gua, di dalam gunung. Saudara menutup diri, menutup semua hal-hal yang dari Tuhan. Saudara tidak mau terima itu semua. Menjadi mati kepekaan rohani kita. Tapi satu hal terakhir yang kita mau belajar. Seperti ada dalam Yesaya 42 berkata, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dan itu yang Tuhan tunjukkan kepada Elia. Di mana dia berpikir, Tuhan selesai sudah. Aku tidak mau lagi ambil saja nyawaku, mati saja aku. Matikan saja api itu. Tapi tidak. Tuhan belum selesai dengan Elia dan Tuhan belum selesai dengan saudara. Apabila kita masih hidup sampai sekarang, masih ada rencana Tuhan yang belum terjadi. Masih ada rancangan Tuhan yang belum terjadi dinyatakan. Oleh karena itu saudara, dalam keadaan apapun saat firman itu datang, menyentuh dan berkata bangun dan makanlah firman. Hendaknya saudara kita semua boleh bangun iman kita, bangun rohani kita, bangkit dari kematian rohani ini. Sehingga firman itu boleh hidup dan kita boleh berjalan dari terang ke terang. Dan semakin terang hingga rembang tengah hari. Karena hanya itu saja. Hanya itu saja air hidup kita. Menjadi terang dan bersatu dengan terang yang sesungguhnya. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Demikian saudara firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Saya akan tutup dengan doa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu. Yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang peduli. Tuhan yang tahu dan Tuhan yang senantiasa menyertai. Tuhan yang datang kepada kami saat kami jauh. Tuhan yang datang kepada kami saat kami takut. Tuhan yang berbicara kepada kami dengan lembut dan dengan menyentuh. Bangun anakku, makanlah roti ini.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu tidak tahu pergumulan setiap jiwa-jiwa yang ada di Zoom ini. Tapi hamba-Mu tahu Engkau jauh lebih dari berkuasa untuk datang menyapa setiap jiwa yang ada pada pagi hari mendengarkan firman-Mu. Kau datang secara pribadi kepada mereka. Mereka akan mengalami pemulihan, kebangkitan yang baru di akhir tahun ini. Sehingga kami tahu hidup ini harus menjadi terang dan kami akan bangkit, bangun di dalam kuasa Yesus Kristus itu. Terang kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman. Hamba-Mu percaya setiap firman yang keluar ini tidak akan sia-sia. Tapi akan mengerjakan segala keinginan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hamba-Mu berdoa semuanya ini hanya di dalam satu nama yang luar biasa. Nama di atas segala nama. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan sungguh memberkati kita semua, tidak terkecuali pada hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Revi Owandatu yang sudah melayani, menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memakai terus di hari-hari yang akan datang. Dan selanjutnya, bagi Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Gunadi. Terima kasih Bapak Roy. Selamat pagi saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya mau menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, minggu depan, tanggal 20 Desember, kita bertemu kembali dengan doa Beson jam 8.15 dan juga dilanjutkan dengan ibadah jam 9. Namun minggu depan, tanggal 20 Desember, itu ibadahnya adalah ibadah Natal PDAMS tahun 2020 ini. Itu dilakukan dengan live Zoom jam 9, sama seperti ibadah setiap minggu, dengan tema damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita dukung dalam doa untuk seluruh kegiatan Natal PDAMS ini, dan juga panitia mengharapkan untuk jemaat yang mengisi acara nanti untuk menyiapkan waktu tanggal 17 Desember, hari Kamis, jam 7:30 malam, kita akan melakukan GR. Nanti informasi linknya akan disampaikan oleh Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Selanjutnya, untuk jemaat yang ingin didoakan atau ingin memberikan kesaksian, dapat menyampaikan informasinya kepada Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera, paling lambat hari Sabtu. Selanjutnya, pengumuman ibadah untuk sekolah minggu PDAMS itu tetap berlangsung setiap hari Minggu jam 9.15 pagi. Dan hari ini temanya bersukacitalah karena Tuhan Yesus telah hadir di dunia. Untuk informasi dapat menghubungi Ibu Heni atau Ibu Sandy. Dan selanjutnya untuk remaja atau dewasa muda, setiap Sabtu juga kita melakukan ibadah Zoom yang dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Nemo Bahari. Setelah ibadah kita ada sesi tanya jawab dan juga sharing. Ibadah dilakukan setiap hari Sabtu jam 7:30 malam. Dan tanggal 19 Desember ini juga tetap akan dilakukan ibadah remaja. Untuk informasi dapat menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Selanjutnya untuk jemaat PDAMS itu dihimbau kita melakukan doa dan puasa bagi bangsa negara kita dan juga untuk gereja di Indonesia untuk pandemi COVID yang masih berlangsung, Sekolah Alkitab Cianjur dan juga PDAMS. Dan yang terakhir, untuk mendukung kegiatan Sekolah Alkitab Cianjur, untuk jemaat yang ingin memberikan persembahan dapat mentransfer langsung ke rekening Yayasan Kabar Baik Cianjur di nomor rekening BCA yang tertera. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Bapak Gunadi dan pengumumannya. Dan kita akan akhiri ibadah Zoom pada pagi hari ini. Dan kita akan nyanyikan pujian kemuliaan
bagi Allah di tempat yang maha tinggi, doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Gembala, Ibu Melani Awandatu. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Sekali lagi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha di tempat maha tinggi. Benar Tuhan Yesus, segala kemuliaan bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Pada akhir dari ibadah sub ini kembali kami mengucap syukur Tuhan. Karena kalau ibadah ini boleh ada dan terjadi, Tuhan, ini semua karena anugerah-Mu yang besar buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati semua yang terlibat di dalam ibadah Zoom ini Tuhan, yang mengambil bagian ya Tuhan. Siapapun itu Tuhan, Engkau berkati mereka dengan semangat yang tetap setia kepadamu ya Tuhan Yesus. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang bisa membuat hidup kami menjadi berarti. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tetap berdoa untuk ibadah Natal yang akan direncanakan Tuhan pada minggu yang akan datang. Engkau menolongnya Tuhan, segala rencana. Biarlah Tuhan Yesus Engkau sendiri hadir dan Engkau bekerja Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami rencanakan itu boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih segala persiapan Engkau juga memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah tubuhnya, dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau datang Tuhan dan menjamah, melawat mereka Tuhan. Yang sudah lanjut usia, Engkau juga berikan penghiburan, kekuatan, sukacita selalu. Supaya mereka boleh tetap bersukacita karena Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Bapa untuk yang mengalami kesusahan, duka cita Tuhan. Untuk Ibu Ing, kami berdoa berikan ya Tuhan sukacita-Mu. Kembalikan ya Tuhan Yesus sukacita di dalam hatinya ya Tuhan Yesus. Supaya dia boleh merasakan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lain yang mungkin tidak sempat mengikuti ibadah Zoom pada pagi hari ini. Engkau juga menolong mereka Tuhan, sehingga tidak membiarkan diri ya Tuhan menjauhkan dari ibadah-ibadah, menjauhkan diri ya Tuhan, tapi mereka boleh kembali bersama-sama dengan kami Tuhan. Karena di mana kami berada berkumpul Tuhan untuk nama-Mu, kesanalah Engkau mencurahkan berkat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus sampai pagi hari ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus yang mengikat kita menjadi satu sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.